kenyataannya banyak masyarakat yang masih tabu dengan yang namanya program rehabilitasi itu sendiri. Mungkin ada yang mengalami kecanduan akan tetapi masih takut untuk direhabilitasi seperti itu lah. Jadi di sini kan kita juga udah sama-sama tahu bahwa narkoba ini kan merupakan salah satu kejahatan extraordinary yang dapat merugikan masyarakat luas dan banyak. Selamat datang dalam program Satu Meja. Kali ini kita akan membicarakan terkait mengenai peredaran narkoba di Kalimantan Utara dan khususnya Kota Tarakan. Dan hari ini kita menghadirkan salah satu dari pecandu dalam pemulihan yang saat ini dalam pemulihan atau rehabilitasi di Kota Tarakan. Dia adalah Bro Prank yang pertama untuk narasumber kita, dan yang kedua narasumber kita yang kedua adalah Bro Andri sebagai konselor adikti untuk para pecandu dalam pemulihan. Bro Andri, ya. Oke, saya mungkin mulai dulu ke Bro Prank sebagai pecandu dalam pemulihan. Mungkin saya pengen dapat gambaran seperti apa sih mulai masuk dalam lingkungan ini, lingkungan sebagai pengguna, kemudian mungkin bisa diceritakan dalam perjalanannya hingga pada akhirnya Bro Prank ini bisa dalam masa pemulihan. Mungkin Bro Prank, silakan. Ya, kalau diceritakan sih awal mulanya saya nggak ingat ya, masa-masa di SMA. SMA itu saya mulai kenal narkoba. Di situ saya terpengaruh juga sama lingkungan, pergaulan. Terus bertahap ya saya itu pertama menggunakan alkohol, minum-minuman keras. Dari minuman keras saya mencoba lagi menggunakan sabu, lem, obat-obatan, semua saya coba. Terus setelah lulus sekolah tuh saya kerja. Di situ saya kerjanya di kerja. Awalnya saya pakai itu, dampak yang saya rasakan itu emosi saya tuh sudah tidak bisa dikontrol, suka mukul. Terus ketika ditegur sama keluarga, orang tua, saya ngamuk apa dari barang-barang HP saya pun tidak bisa saya pegang sampai saya jual. Di sisi lain juga hubungan saya sama keluarga sudah tidak berjalan baik ya, karena sering bohong, menyangkal ketika disalahkan. Saya itu merasa benar selagi saya masih menggunakan narkoba tuh, ketika saya salah saya merasa benar, tidak mau disalahkan. Selalu lah saya pokoknya apa-apa dalam permasalahan tuh saya merasa benar, tidak mau disalahkan. Ketika disalahkan saya langsung emosi. Orang-orang tetangga juga, bahkan tetangga ketika berbicara biasa, saya pikir dia membicarakan saya, padahal tidak. Karena iya, karena dampaknya itu bagi saya itu sangat buruk sekali ketika saya masih aktif menggunakan narkoba. Mudah emosi, mudah tersinggung. Bahkan saya juga pernah tuh mencuri apa segala macam, melakukan tindak kriminal apa. Artinya demi untuk memenuhi kebutuhan ini. Iya, macam kalau nggak ada sudah uang tuh otomatis saya tuh jual. Kalau ada HP saya jual. Kalau nggak ada, paksa saya mencuri lagi, lakukan tindak kriminal. Pokoknya gimana caranya supaya bisa dapat sabu. Itu ada dorongan dari lingkungan untuk mungkin ada pertemanan yang cukup intens waktu masih menggunakan ini, begitu intens, lalu kemudian ada yang meminta untuk membeli, atau memang dorongan dari diri untuk membeli. Kalau dari lingkungan, memang lingkungan itu rata-rata pengguna semua ya. Jadi kalau dari dorongan susah juga. Kalau aku bilang dari lingkungan, memang kemauan itu juga yang mau. Kalau aku itu memang sudah tidak ada uang tuh apapun juga, bahkan biarpun teman udah bilang tidak, kalau memang aku mau, aku ngajak teman, karena pengaruhnya memang enggak, bagi saya itu sangat buruk sekali selagi saya masih aktif menggunakan. Bro Prank,
Sudah berapa lama sebagai pengguna? Saya di awal menggunakan tuh di 2013 pertengahan 2013. Kemudian bisa masuk ke dalam proses rehabilitasi ini seperti berapa tahun? Saya masuk ke rehab tuh prosesnya panjangnya karena saya rehab sempat dua kali rehab ya. Yang pertama saya kali rehab tuh di Makassar, di Badoka, BN Badoka. Rehab pada saat itu masih juga menggunakan. Ketika pas saya direhab tuh, sebelum direhab memang rehab pertama masih menggunakan. Di rehab pertama saya itu menjalani program sekitar 4-5 bulan nih di Makassar. Terus setelah saya keluar, saya alihkan lagi ke ikut hijrah macam dakwah, pengajian pesantren kayak gitu selama kurang lebih 8 bulan lah. Tapi begitu saya pulang kembali ke lingkungan saya, ternyata apa yang saya lakukan kemarin macam rehab, ikut pesantren semua tuh nggak bisa dijadikan tameng lah bagi saya untuk meninggalkan drugs karena memang pengaruhnya besar sekali. Pengaruh dari lingkungan itu tadi. Kemudian sampai ke Tarakan bertemu dengan Bro Andri itu dalam proses rehabilitasi yang kedua kalinya. Ya, saya ketemu sama Bro Andri di proses rehab yang kedua. Sekarang menjalani program rehabilitasi yang kedua di Kota Tarakan. Di situ saya menjalani program di sini kurang lebih selama 3 bulan. Bro Prank, apa yang dirasakan selama sebagai pengguna pecandu narkoba barang terlarang ini? Yang saya rasakan ya, nggak bisa kita bilang senang, sedih. Karena ini ketika kita masih aktif menggunakan, perasaan tuh nggak nentu. Kadang senang, kalau waktunya senang tuh senang. Kalau waktunya sedih, sedih. Kalau waktunya susah, susah. Senang dalam seperti apa? Contohnya tuh macam saya senang tuh ketika saya aktif masih menggunakan tuh, saya tuh nggak ada permasalahan bagi saya. Meskipun ada masalah mau masalah keluarga, bagi saya itu nggak jadi masalah menurut saya karena dipengaruhi masih. Iya, karena dipengaruhi dampak buruk dari narkoba ini kan. Padahal itu salah, tapi bagi saya itu tidak masalah, masa bodoh bagi saya. Oke. Masa-masa sulit nih. Masa-masa sulit. Masa-masa sulit banyak sih, macam dari pekerjaan saya hilang setelah saya kerja. Tapi di sisi lain saya masih aktif menggunakan. Saya pikir saya kerja ini pakai barang begini bisa nambah tenaga saya, bisa menjadi kerjaan saya menjadi istilahnya lebih aktif lah. Ternyata salah menurut saya. Malah dari penggunaan ini bisa menjatuhkan saya. Saya dipecat dari pekerjaan, hilangnya kepercayaan teman, keluarga. Akibat yang dirasakan secara tubuh bila tidak menggunakan? Kalau selama tidak menggunakannya, kalau saya tidak menggunakan, alhamdulillah badan naik, ya lebih sehat, pandangan luas. Nggak kayak kemarin kan masih aktif tuh, pandangan agak buram, sempit, badanku kurus muka tidak teratur, rambut pokoknya tidak teratur penampilan. Alhamdulillah sekarang ketika saya berhenti menggunakan, jalan program, saya bisa perlahan prosesnya namanya proses kan tidak cepat tuh, tapi saya rasakan prosesnya tuh yang dulunya kepercayaan tuh tidak ada bagi saya, sekarang mulai perlahan ada timbul kepercayaan diri, kepercayaan masyarakat, baik dari diri sendiri maupun masyarakat. Oke. Terima kasih Bro Prank untuk testimoninya pada hari ini. Saya ke Bro Andri. Bro, ya, ini cukup berat ya, menjalani sebagai konselor daripada pecandu dalam pemulihan. ya. Melihat antusias daripada para pecandu-pecandu ini, Bro Andri melihat apakah ke depan itu akan terjadi perubahan di masyarakat kita, atau mungkin memang ini semacam satu masalah yang harus kita hadapi bersama, Bro Andri? Oke, mungkin sebelumnya saya mau memberikan penegasan dulu ya. Hadirnya kita di sini adalah sebagai salah satu bentuk kita dalam mendukung upaya pemerintah untuk
melakukan langkah pencegahan ataupun intervensi kepada korban penyalahgunaan narkotika. Yang dimana pada saat ini banyak masyarakat yang masih tabu dengan yang namanya program rehabilitasi itu sendiri. Mungkin ada yang mengalami kecanduan akan tetapi masih takut untuk direhabilitasi seperti itu lah. Jadi di sini kan kita juga udah sama-sama tahu bahwa dari narkoba ini kan merupakan salah satu kejahatan extraordinary yang dapat merugikan masyarakat luas dan banyak yang terlibat. Efeknya dampaknya itu kemana-mana, luas seperti itu. Kekurangnya edukasi ataupun pengetahuan dari masyarakat sehingga itulah salah satu faktor kita juga sulit untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan rehabilitasi seperti itu. Padahal kalau dipikir-pikir salah satu cara atau alternatif untuk dapat pulih dari gangguan penyalahgunaan zat tersebut yaitu program rehabilitasi seperti itu. Kalau untuk konteks daripada para pecandu ini, apakah antusias mereka itu untuk datang sendiri atau memang ada hal yang harus terkoordinir, Mas Bro Andrike? Nah, menarik sekali pertanyaannya ya. Kalau untuk saat ini ya untuk yang datang sendiri kayaknya mungkin hanya beberapa saja. Akan tetapi mayoritas kebanyakan tuh yang datang itu karena keadaan. Ada keadaan, maksudnya itu adalah intervensi baik itu dari orang tua, dari BNN ataupun dari tangkapan Polres itu sendiri. Pada saat dijalankannya proses program rehabilitasi itu perlahan-lahan adanya perubahan dari tahapan perubahan si klien tersebut yang awalnya rata-rata kan para pengguna di luar sana itu tidak merasa dirinya itu salah bahwa menggunakan itu salah gitu loh. Mereka masih menganggap benar bahwa menggunakan narkoba itu sebetulnya hanya untuk refreshing saja atau doping pada saat kerja aja. Jadi dia belum merasa bersalah. Nah, tugas kita sebagai konselor itu bagaimana cara merubah pola pikir mereka, mindset mereka agar bisa menuju tahapan perubahan yang selanjutnya. Yang dari salah mereka yang dari awalnya tidak sadar, mereka jadi tahu bahwa perbuatan mereka selama itu salah. Bro Andri, selama menjalani sebagai konselor daripada para pecandu ini, apa yang Bro Andri hadapi keterbukaan dari para pecandu ini, atau justru ada yang menutup diri bahwa ini saya harus tutup rapat-rapat siapa dibalik siapa ini gitu ya? Itu sudah biasa ya terjadi pada saat kita awal kali masuk klien juga. Itu kan pastinya kita ada yang namanya tahapan screening dulu, kita cari tahu kesiapan, kecocokan terapi, modalitas terapi untuk klien tersebut, riwayat penggunaannya apa saja seperti itu. Dan juga nanti ada intake, tulisan administrasi ataupun juga pendataan konseling seperti itu. Asesmen. Nah, pada saat kita melakukan asesmen atau pendataan bahasa Indonesia seperti itu untuk mengetahui berbagai macam permasalahan di dalam dirinya. Nah, pada saat pendataan awal itu banyak sekali kebohongan yang mungkin terdeteksi lah, indikasi adanya kebohongan maksud saya seperti itu. Artinya memang bagi para pecandu ini selalu memunculkan kebohongan yang diucapkan. Enggak semua sih, tapi ada indikasi mengarah ke sana, maksud saya seperti itu. Artinya lebih tertutup begitu ya? Ada beberapa seperti itu. Bagaimana sampai kemudian mereka ini dengan luas untuk bercerita, lalu kemudian program yang harus mereka jalani gitu? Mungkin jadi yang kita lakukan itu adalah pada saat kita bertemu dengan klien masa-masa awal nih, mereka baru masuk di dalam program, yang pertama kita bangun itu adalah building trust, bangun dulu hubungan kepercayaan antara si klien dengan konselor itu sendiri. Ketika building trust itu berjalan dengan baik dan seiring dengan berjalannya waktu, setelah beberapa kali pertemuan, setelah beberapa kali kita lakukan konseling individu, perlahan juga biasanya itu udah mulai terbuka walaupun sedikit demi sedikit seperti itu. Untuk jumlah daripada pecandu dalam pemulihan saat ini, Bro Andri, apakah mengalami peningkatan atau justru mengalami penurunan atau stagnan aja selama Bro Andri sendiri jalani di sini? Maksudnya yang pernah saya tanganin atau yang pernah ditanganin, yang saat ini terdata, apakah malah mengalami peningkatan atau penurunan atau justru stagnan aja di angka yang selama ini sudah
catat dalam database-nya, Mas Andri? Kalau database yang ada di kita dan juga saya cocokkan juga dengan database dari angka prevalensi dari BNN itu sendiri. Terakhir itu saya baca di 2019 itu secara ininya apa namanya analisanya itu mengalami peningkatan seperti itu. Justru mengalami peningkatan. Nah ada banyak juga bukan dari hanya orang-orang dewasa saja yang menggunakan narkoba, ada remaja juga bahkan sampai anak-anak sekalipun. Anak-anak dalam arti anak di bawah umur? Ya, seperti itu. Wow, luar biasa. Dan ya. Apa yang menjadi pesan untuk Bro Andri kepada masyarakat yang ada di luar sana yang masih menggunakan barang terlarang ini, Bro Andri? Mungkin pesan-pesan saya buat rekan-rekan di luar sana yang masih aktif menggunakan, kita juga bukan siapa-siapa yang bisa memberikan delegasi kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Coba tanyakan aja kepada diri sendiri, emang gak capek hidup seperti itu terus? Udah gak capek apa? Emang masih mau hidup seperti itu terus? Dan yang satu lagi, jangan takut untuk ikut program rehabilitasi seperti itu. Intinya rehabilitasi itu kita tidak ada sama sekali menggunakan kekerasan, dan coba untuk berpikir masa depan kita itu masih jauh lebih bisa kita rencanakan lebih baik lagi seperti itu. Masa kita mau hidup seperti ini terus sih? Jadi seperti itu. Untuk teman-teman yang sekarang sebagai pecandu dalam pemulihan, Bro Andri, apa yang menjadi catatan penting untuk teman-teman, atau mungkin ada pesan yang lebih harus dijaga oleh teman-teman sebagai pecandu dalam pemulihan? Oke, untuk rekan-rekan, brother-brother saya atau sister yang di luar yang sudah kembali ke masyarakatnya, silakan diinventaris lagi aja dirinya, apa kekuatan kelemahannya di dirinya sendiri seperti itu, dan juga lebih ditingkatin lagi motivasi ataupun niat dari dalam diri untuk melakukan suatu perubahan itu karena apa seperti itu. Jangan sampai yang lalu itu sia-sia, berbuang sia-sia, mulai dari waktu, mulai dari materi, dan lain sebagainya. Bro Andri, saya ingin bertanya satu hal lagi. Ya. Di dalam konseling ini terhadap pecandu dalam pemulihan, apakah ada upaya untuk konselor kepada keluarga dari pecandu sendiri? Oke. Di dalam program rehabilitasi itu bukan hanya kita memberikan terapi kepada kliennya saja. Nah, kita dilupa untuk itu. Kita juga masuk ke dalam keluarganya. Selain kita memberikan edukasi bagaimana caranya menangani kecanduannya tersebut, gitu kan, menangani kecanduannya tersebut agar tidak kembali menggunakan, kita juga masuk edukasi ke dalam keluarga. Kita biasanya lakukan konseling keluarga ataupun FSG namanya, Family Support Group. Kita hadirkan keluarga ke dalam beberapa kali pertemuan kita dan juga si klien tersebut untuk mengikuti kegiatan kita dalam upaya bagaimana sih cara menghadapi situasi keluarga ataupun saudara yang mengalami kecanduan. Saya tambah lagi pertanyaan saya, Bro Andri. Makin lama makin penasaran ya untuk soal ini, Bro Andri. Di dalam konseling yang teman-teman pecandu saat ini dalam proses pemulihan, apakah memang ada upaya untuk memutus rantai daripada komunikasi yang selama ini mereka bangun? Bro Andri, bisa diulangi pertanyaan? Untuk komunikasi di antara pecandu dalam pemulihan yang saat ini, apakah memang ada upaya untuk memutus rantai komunikasi mereka dengan tempat mereka mendapatkan barang terlarang ini? Kalau untuk klien-klien kita yang saat ini menjalankan terapi seperti itu, kita tidak ada akses sama sekali untuk bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Artinya kita dibatasin semua untuk teman-teman pecandu dalam pemulihan ini. Kita cut HP, tidak ada yang megang di dalam. Kecuali keluarga juga kalau mau berinteraksi ataupun berkomunikasi harus dengan izin dari konselor tersebut. Artinya memang ini proses training full ya, totalitas ya? Iya, kita betul-betul dari awal kita udah menjelaskan di fase orientasi tersebut bahwa program yang kita jalankan di sini betul-betul program yang sesuai dengan kalau kita biasa bilang itu evidence based practice, praktek berbasis bukti seperti itu. Dan justru dari itu kita betul-betul memberikan terapi, kita tidak
melihat dari apa namanya latar belakang si klien ini dari mana, siapa dia, tapi betul-betul ketika klien itu masuk ya udah kalau kita rasa berkomunikasi dengan keluarga gitu bermanfaat, mendukung dia untuk kemudian kita kasih. Artinya sepanjang dia komunikasi itu bermanfaat dan untuk kebaikan klien ini, oke, tidak ada masalah, bisa diberikan untuk komunikasi, akses komunikasi. Tapi nggak bisa terlalu sering juga karena ada beberapa hal yang terjadi nih. Hal apa itu yang boleh saya tahu? Nah, Bro Andre. jadi yang dulunya seorang mantan penyalahguna ini, kan, waktu dia masih aktif menggunakan itu kan dia tidak ada rasa kangen lah, rasa ingin bertemu dengan keluarganya ataupun sanak family-nya lah di rumah. Kan tetapi ketika dia sudah masuk ke dalam program, mulailah itu apa namanya cair nih hatinya, luluh hatinya, sudah mulai merasakan adanya kangen dengan keluarga di rumah, itu dari orang tua, anak ataupun istri seperti itu. Nah, ketika kita sudah coba untuk memberikan komunikasi kepada pihak keluarga, oke, feelingnya lagi good, jadi baik seperti itu. Tapi ketika istrinya atau keluarganya udah pulang, kembali lagi bad ataupun kangen lagi seperti itu. Ada seperti itu. Kalau terlalu sering kita berikan komunikasi seperti itu juga bakalan agak sedikit mengganggu dia programnya. Itu ada apa namanya hasil observasi dari konselor sendiri sih. Konselornya juga yang lebih mengetahui bagaimana perkembangan si klien tersebut. Gitu. Thank you Bro Andri. Ya, terima kasih Bro Frank sudah memberikan testimoni. Tentu ini akan menjadi pembelajaran yang sangat penting untuk kita semua, bagaimana menjaga dan menghindari penyalahgunaan narkoba. Terima kasih Bro Andri, terima kasih Bro Frank sudah datang ke dalam program Satu Meja. Baik, kita akan lanjut pada narasumber kita yang berikutnya dalam program Satu Meja, penyalahgunaan narkoba atau program daripada penyalahgunaan narkoba. Terima kasih, sampai jumpa.